Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Gadget Receh. Pada video pertama kali ini saya akan membahas tentang HP yang sejak awal launching hingga saat ini menjadi perbincangan dan dibanding-bandingkan dengan HP-HP yang lain di harga 4 jutaan lebih. Di tangan saya sudah ada Poco X7 Pro. Sebelum kita bahas tentang kameranya, performanya, dan lain sebagainya, mari kita unboxing terlebih dahulu. Dan ini dia paket kita teman-teman. Ini adalah Poco X7 Pro yang saya beli dengan harga sekitar 4.300.000-an, yang mana harga resminya ini adalah 4.999.000, tapi saya dapat diskon dari official store-nya sendiri, dan juga di akun saya juga ada diskonnya kebetulan. Jadi saya dapat dengan harga yang cukup murah menurut saya, dengan harga 4.300.000-an. Dan ini dia ketika kita buka teman-teman, kira-kira di dalamnya kita dapat apa saja. Mari kita lihat sama-sama. Ini bubble-nya ya seperti ini teman-teman ya. Warnanya hitam seperti biasa. Poco X6 Pro juga hitam teman-teman. Yang mana di sini ada beberapa spesifikasi unggulannya. Prosesor yang sangat cepat menurut saya, yaitu MediaTek Dimensity 8400 Ultra dengan baterai 6000 mAh yang cukup besar menurut saya, dan fast charging sampai dengan 90 watt. Ini menurut saya sangat besar dan cepat teman-teman. Kemudian layarnya 1,5K dan itu lebih tajam daripada 1080. 120 Hz AMOLED display. Kameranya sudah pakai 50 megapiksel main kamera with OIS, yang mana di sini ada OIS-nya teman-teman, dengan IP68. Ya tentunya kalau misalkan tidak sengaja kejebur ke dalam air, itu sudah aman tentunya, seperti itu teman. Yang mana sebenarnya ada dua warna, yaitu warna hitam dan warna green. Kebetulan yang saya ambil di sini warnanya warna green. Dengan kapasitas RAM 12 GB, ini sangat besar teman-teman. Kemudian internalnya adalah 512 GB. Kita buka sama-sama teman-teman. Dan di dalamnya kita disambut dengan tulisan seperti ini teman-teman. Poconya beraksi. Di sini ada kotak kecil, biasanya isinya itu adalah injektor. Kita juga dapat kartu garansi. Kita juga dapat stiker dari Poco ya, bisa kita taruh di mana saja. Dan kita dapat case-nya teman-teman ya. Case-nya menurut saya ini sangat bagus teman-teman ya. Tidak seperti biasanya yang seperti putih yang lama-kelamaan kuning. Ini ada tulisan Poconya. Kemudian kita dapat smartphone-nya ini. Kita taruh terlebih dahulu. Kita cek lagi di dalamnya ada apa saja teman-teman. Oke, kita dapat kabel charger, yang mana di sini Type A to Type C ya, seperti ini teman-teman ya. Kita taruh. Ini yang menarik teman-teman ya. Ini kita dapat adapter charger, kepala charger dengan pengisian daya cepat 90 watt. Ini sudah cepat tentunya teman-teman. Oke, kita beres-beres dulu teman-teman. Kita ke HP-nya. Ini dia HP-nya, kita buka sama-sama teman-teman ya. Dan menurut saya ini tampilannya kekinian ya teman-teman ya. Kita buka stikernya dulu. Dan ini dia smartphone-nya teman-teman. Menurut saya desain ini kekinian, tidak seperti Poco pada biasanya yang di sini ada bug-nya besar. Menurut saya ini lebih simpel dan lebih bagus menurut saya. Oke, kita hidupkan. Di bagian belakang ini sudah ada dua kamera di sini. Kamera utamanya adalah 50 megapiksel yang disertai dengan OIS. Kamera keduanya adalah kamera ultrawide yaitu 8 megapiksel. Di sampingnya ada flash. Kemudian di bagian bawah ini ada tulisan Poco. Dan ini dia tampilan awal dari Poco X7 Pro. Setelah kita setting-setting, kita coba yang pertama adalah fingerprintnya teman-teman. Wih, ternyata memang sangat cepat ya teman-teman ya. Kita coba matikan lagi, kemudian kita coba lagi. Memang secepat itu ya. Kalau saya setting-setting dari tadi, buka aplikasi, tutup aplikasi, ini sangat berjalan dengan mulus ya teman-teman ya. Dan ini wajar karena memang ini sudah support 120 Hz refresh rate-nya. Dan kita lihat di bagian setting teman-teman ya. Di sini kita ke tentang ponsel. Ini ada penjelasan tentang produknya, namanya adalah Poco X7 Pro
Penyimpanannya adalah 512 GB yang mana sudah terpakai 33,3. Menurut saya ini masih wajar teman-teman ya. Untuk speakernya ini sudah dual teman-teman ya, tentunya yang ada di bagian atas dan juga di bagian bawah. Harganya juga dijaga di kelas flagship killer ya, sekitar 8 jutaan. Seri GT selalu seru, selalu ada yang baru. Desainnya juga ada yang keren loh. Yang mana menurut saya bukan tergolong yang terbaik seperti flagship, dan menurut saya ini tidak jelek kok. Speakernya bukan asal ada, tapi speakernya memang benar-benar berfungsi kedua-duanya teman-teman ya. Untuk settingan kameranya seperti ini. Di sini ada kamera utama, kemudian ada kamera ultrawide yang 06, kemudian ada portrait, ada mode malam, lainnya ini banyak teman-teman ya fiturnya. Kemudian kalau kamera depan seperti ini, dan kalau kita coba cek videonya, ini video kamera depannya ini mentok di 1080 30 fps ya, dan kalau kita putar ke kamera belakang ini bisa 4K 30 dan juga 4K 60 fps, yang sepertinya ini stabil, nanti kita cek. Dan juga bisa 1080 30 dan 1080p 60 fps, tentunya seperti itu. Dan kali ini kita tes kamera Poco X7 Pro. Ini resolusinya 1080p 30 fps. Kita cek autofokusnya terlebih dahulu. Ini ada daun. Seberapa cepat dia fokusnya? Kok agak lambat ya? Oke, kita cek di sini. Oh, ternyata cepat. Ya, cukup responsif teman-teman ya. Dan ini bisa kita langsung ubah ke ultrawide. Tuh, ini adalah ultrawide 1080 30 fps. Ini cukup lebar teman-teman ya. Tuh, kita balik lagi ke satu kali. Ini kamera utamanya. Kalau kita backlight seperti itu, jadi ditembak ke matahari ini masih aman. Dan mic-nya ini mic bawaan HP-nya teman-teman ya. Kita bisa zoom 2 kali. Zoomnya ini mentok sampai 6 kali. Oke, kita kembali lagi. Ini ke ultrawide. Kemudian ini kamera utama yang satu kali. Menurut saya ini cukup bagus teman-teman ya. Kameranya kita cek bagian yang lain. Ini 1080 60 fps. Dan menurut saya masih stabil. Kita pen kanan pen kiri seperti ini masih mulus teman-teman, wajar karena ini 60 fps. HDR nya juga bagus ya, seperti ini teman-teman. Kita tidak bisa ubah ke ultrawide kalau 60 fps. Dan ini dia kalau 4K 30 fps, apakah masih stabil di 4K nya teman-teman, bisa dinilai sendiri. Dan kalau kita pen kanan pen kiri seperti ini, kita kalau berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain, apakah masih stabil, ada jitter-jitter atau tidak, nanti kita cek sama-sama. HDR nya seperti ini, kita tembakkan ke matahari. Tuh, apakah ada jitter-jitternya teman-teman. Dan ini tidak bisa ke ultrawide ya kalau 4K ya. Dan ini merupakan 4K 60 fps. Ini adalah resolusi tertinggi dari HP ini. Kita tembakkan ke matahari. Bagaimana teman-teman, apakah stabil? Oke. Kita cek autofokusnya. Ini cukup cepat menurut saya teman-teman ya. Tuh. Kalau kita putar ke wajah seperti ini. Ini saya tidak pakai mic apa-apa, ini mic bawaan dari HP-nya sendiri. Oke, apakah stabil? Kita lihat nanti sama-sama teman-teman. Dan ini kalau kita cek di ultrawide-nya teman-teman. Tapi sayangnya ultrawide-nya mentok di 1080 30 fps, tidak ada resolusi di atasnya. Kalau kita putar ke wajah seperti ini. Ini adalah ultrawide 1080 30 fps. Seluas apa dan sebagus apa gambarnya. Kita cek apakah ini ada autofokusnya. Oh, sepertinya tidak ada ya teman-teman. Tidak seperti Tecno atau Infinix yang sudah support
Di ultrawide-nya itu sudah support autofocus, tapi ini menurut saya cukup luas. Dan ini kalau kita pakai kamera depan dengan resolusi mentok, sayangnya mentok di 1080 30 fps. Ini apakah ada autofocus? Nggak ada sepertinya teman-teman ya. Jadi seperti ini gambarnya dan suaranya seperti apa, kita nilai bersama. Silahkan komentarnya di bawah teman-teman ya. Ini hasil dari kamera depan di malam hari. Ini sangat minim cahayanya teman-teman, bisa kita lihat seperti ini. Noise-nya berasa sih, cuman tidak begitu parah karena ini memang cahayanya sangat kurang ya. Ini kalau kita gelap. Dan ini 1080p di kamera utamanya, cahaya seadanya di malam hari teman-teman. Cuman ada ini lampunya. Kemudian kita jalan, apakah jitternya kerasa? Kita langsung ke ultrawide. Wih, kalau ultrawide sangat gelap, dan ini wajar teman-teman, beda sensor. Kita kembali ke 1. Oke, kemudian ultrawide. Dan ini di 4K 30 fps. Jadi seperti ini kalau kita bawa jalan. Apakah memang ada jitter atau seperti apa teman-teman? Silakan bisa dinilai sendiri. Ini kita balik lagi. Dan ini 4K 60 fps, settingan paling tinggi di kamera ini. Ini cukup gelap karena wajar, 60 fps itu butuh cahaya yang lebih. Tapi pergerakannya sangat mulus. Kalau kita putar kembali seperti ini. Ini 4K 60 fps di kamera belakangnya. Jadi bagaimana menurut teman-teman setelah melihat hasil dari kamera Poco X7 Pro tadi? Apakah sudah sangat bagus untuk sekelas harganya atau memang kalah dengan kompetitor-kompetitor yang lain? Jadi menurut saya di bawah harga 5 juta HP ini sangat recommended. Buat kalian yang cari HP dengan performa yang sangat bagus, kamera yang juga tidak kalah bagus, dan untuk bisa dibuat jangka panjang, ini menjadi jawabannya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentarnya di bawah. Kita diskusi sama-sama.